Jarcom ya atau jaringan komputer. Mungkin ada yang sudah pernah ngambil atau mau memperbaiki nilai, atau mungkin yang sebelumnya tidak passing grade ya, atau tidak bisa mengikuti ujian. Ya, karena beberapa aturan ya ketat dari Cisco yang memang mengharuskan para pesertanya itu untuk uh, concern ya atau tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, biasanya kemarin nih yang beberapa mahasiswa yang melakukan kelupaan ya, biasanya ada yang mungkin sibuk kerja kemudian lupa ngerjain exam chapter mingguan ya, sehingga pada saat final exam dia terblok gitu, jadi nggak bisa kebuka gitu filenya. Sering ya, nggak sedikit yang gagal karena ya tadi chapter mingguannya itu tidak dikerjakan ya. Nah, kebetulan juga ya, Cisco kita ini sudah upgrade kurikulumnya ke Cisco versi 7 ya. Yang semester lalu itu masih versi 6. Nah, untuk semester ini kita mulai di versi 7 ya. Ini upgrade baru, kurikulum baru dari Cisco ya. Nanti ada beberapa materi yang diperbaiki. Kemudian itu yang pertama ya, pastikan dulu kita sudah punya akun Netakat. Ya, kita sudah punya akun Netakat, kemudian kita bisa lihat kelasnya karena nanti ada pengerjaannya di sana, pengerjaan apa namanya? Exam. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mata kuliah praktikum. Ya, praktikum kita karena pandemi seperti ini kita nggak mungkin hadir ke kampus ya untuk melakukan proses praktikum. Ya, jadi kita kemungkinan menggunakan pakai tracer ya sebagai media untuk melakukan praktikum ya secara simulasi. Ya, secara fisik sebenarnya sama. Ya bedanya kalau fisik kan kita ngerasain masang kabel, cabut kabel ya. Tapi kalau di model simulasi ini kita tinggal arahkan saja gitu. Nah, tapi konsep secara konsep ini sama semua ya untuk script konsol CLI-nya juga sama. Oke, nah jadi untuk itu kita harus menginstal paket tracer ya. Kalau kalian yang sudah masuk ke dalam Netakat, itu kalian ada student resource kalau tidak salah ya. Itu kalian bisa download paket tracer di sana. Ya, kalau kalian coba login masuk ke Netakat, kemudian cari aja namanya student resource, kemudian pilih yang paket tracer ya. Nah, nanti di situ akan diarahkan untuk versi apa, versi Windows, versi Mac, atau versi Linux ya. Kemudian versi terbaru itu kalau tidak salah di 7.3.1 ya, 7.3.1. Nah, silakan aja nanti kalian install yang terbaru aja ya untuk untuk supaya dapat updatean yang terbaru ya. Kemudian itu, jadi untuk praktikum nanti kita menggunakan paket tracer. Jadi saya harapkan udah punya paket tracernya ya terinstall di PC-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi teorinya ya. Baik, modul 1 networking today ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai bagaimana jaringan itu sudah berkembang ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian eh, komponen-komponen dalam sebuah jaringan ya, host dan device apa aja yang biasa kita gunakan. Kemudian ada beberapa network topologi ya atau representasi dan topologi dari sebuah jaringan. Nanti kita lihat ada beberapa topologi yang sering dipakai kayak model bus, kemudian star atau ring ya, nanti kita lihat. Kemudian untuk berikutnya adalah tipe-tipe dari jaringan itu sendiri ya, karakteristik, membandingkan beberapa karakteristik dari si jaringan itu sendiri. Kemudian internet connection, nanti kita ada LAN dan WAN ya, bagaimana WAN itu bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian jaringan yang reliable ya,
Ada 4 komponen dasar dalam yang bisa disebut sebagai jaringan itu reliable. Kemudian tren dari jaringan itu sendiri, saat ini ada beberapa tren ya, khususnya di bidang jaringan. Nanti kita akan bahas juga, kemudian keamanan jaringan itu sendiri dan apa namanya, kemungkinan peluang ya dalam dunia IT jaringan itu seperti apa. Oke, kita lanjut saja. Nah, network berpengaruh terhadap kehidupan ya. Komunikasi itu biasa sangat penting ya, bisa di udara ya, air, makan dan seterusnya, ya pasti kita ngobrol ya. Jadi kita terhubung satu orang dengan orang yang lain, pasti kita punya komunikasi ya. Kalau kita nggak bisa ngomong, pasti ada cara komunikasi yang lain, misalnya dengan isyarat ya atau dengan gerakan-gerakan. Ya intinya komunikasi itu adalah sesuatu yang penting ya, yang kita harus berkomunikasi gitu dengan satu orang dengan orang yang lain ya, dengan beberapa media ya. Dengan yang paling mudah ya bahasa isyarat ya. Nah, ini bisa diklik nggak ya? Oh, ini harusnya di dalam ininya. Kalian kalau buka ke dalam course ya, kalian bisa juga buka untuk melihat animasinya, bisa diklik aja nanti dalam itu. Ini intinya adalah Network Academy dari Cisco ya, perkembangan di dunia. Oke, kemudian juga dengan adanya jaringan hari ini ya, maka tidak adanya lagi keterbatasan ruang ya. Ya kayak kita sekarang ini belajarnya via online ya. Mungkin dulu kita nggak bisa nih, nggak terbiasa dengan model pembelajaran seperti ini ya. Ya dianggapnya ya kurang apa ya, penetrasi pemahaman kita nih kurang begitu yakin gitu dengan model pembelajaran e-learning ini. Tapi karena pandemi Covid, mau nggak mau kita harus melakukan ya. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan no boundaries-nya. Jadi tidak ada batasan. Ya, sekarang mau Covid gitu ya, kita tetap belajar ya meskipun di rumah. Kemudian jadi dunia itu seakan-akan itu sekarang dekat ya. Kita misalnya punya teman di Jepang gitu ya. Kita tinggal melakukan video conference saja atau panggilan streaming sama dia gitu ya. Maka saya rasa dia itu dekat gitu. Jadi tidak ada lagi batasan. Kalau mungkin dulu ya orang kuliah ke luar negeri dengan berbagai batasan, hanya punya telepon saja misalnya, tidak punya video call-nya misalnya, itu kan ya beda rasanya dengan ada video call gitu. Saya rasa lebih dekat. Kalau telepon mungkin agak masih berasa jauh ya, tapi kalau lihat fisik itu kan seringkali kita oh ya dia baik-baik saja gitu, sehat gitu kan biasanya gitu. Kemudian komunitasnya juga semakin mengglobal ya, baik itu komunitas dari sisi sosial, kemudian komunitas dari sisi bisnis ya, komunitas dari berbagai macam komunitas ya. Jadi kita lebih mengglobal, makanya sekarang nggak aneh ya orang bekerja di punya klien misalnya atau punya teman di luar negeri misalnya. Sekarang itu sudah bukan hal yang aneh ya, bahkan sekarang sudah hal yang wajar. Apalagi dunia medsos semakin menjadi hal yang sudah lumrah ya, udah mainstream gitu ya. Orang udah bikin-bikin vlog gitu ya, macam-macam di-like macam-macam oleh berbagai macam manusia dari berbagai negara gitu ya. Itu menandakan bahwa kita sudah semakin mengglobal gitu. Jadi kehidupan manusia ini lama-lama arahnya menjadi global gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi yang terkungkung di satu tempat gitu. Ya, jadi harus mengglobal gitu. Kemudian human network ini juga sama ya, terkait dengan komunitas tadi yang sifatnya global. Jadi manusia itu juga sekarang saling terhubung ya satu dengan yang lain ya. Yang paling gampang kalau kita di medsos ya, ya kita nggak tahu nih punya teman dulu lupa nih teman. Biasanya kalau teman SMA, SMP agak-agak inget ya. Tapi kalau teman TK misalnya, masih ada yang inget nggak? Masih ada yang ingat misalnya teman TK saya si ini misalnya. Hampir jarang ya, mungkin satu dua orang kita bisa ingat gitu, mungkin karena tetangga gitu ya. Tapi kalau yang udah 10 aja atau 5 aja kita ingat teman TK itu atau teman SD itu juga agak-agak sedikit lupa gitu ya. Ya.
Tapi dengan satu orang aja kita kenal, maka dia kadangkala melingkan network ke teman-teman yang dia kenal juga gitu. Jadi si A kenal si B, kita kenal si B, maka si B bisa menyarankan A itu kenalan kita ya, teman kita gitu. Oh iya ternyata bener nih, maka dia nambah lagi, oh si A sekarang kenal sama si C. Nanti ketemu lagi si D, nah, si D teman si A, dikenalkan lagi, oh mau kenal nggak si C, sekolahnya sama nih, ya dulu di TK ini misalnya. Oh, maka oh iya sama nih, satu teman ternyata ketemu gitu. Nah, gitu. Jadi human network ya, jadi bagaimana manusia itu saling terhubung satu sama yang lain sekarang gitu. Dengan adanya sebuah jaringan yang tiada batas sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam sebuah jaringan ya. Jadi setiap komputer itu ya dalam sebuah jaringan itu biasanya kita kenal dengan istilahnya yang pertama adalah host ya dan end device. Jadi ada dua ya, host dan end device. Nah, server adalah sebuah komputer yang digunakan untuk mengirimkan informasi kepada end device ya. Ya, berupa apa aja biasanya dia ya, kayak ada email server, web server, sama file server ya. Jadi server ini sebenarnya bagian dari host ya. Jadi dia biasanya untuk email server, web server, atau file server ya. Ini biasanya dalam perusahaan juga ada yang dipisah. Email server dia punya server sendiri, secara fisik dia berdiri sendiri ya. Kalau ini kita lihat dia jadikan satu nih, server aja. Dalamnya server ini ada pembagiannya untuk email sendiri, untuk web sendiri, untuk file sendiri. Tapi ada juga perusahaan yang sifatnya skalanya udah besar, ya enterprise levelnya, maka dia semakin dipisah gitu. Jadi punya email server sendiri secara fisik, kemudian file server juga secara fisik. Nah, setiap klien dalam komputer itu, istilahnya end device tadi ya, itu akan selalu melakukan proses request. Jadi minta ya, minta kemana? Minta ke server untuk menerima informasi berupa web page dari si web server, atau kalau email dari si email server. Nah, ini tergantung kebutuhannya. Kalau file berarti dari mana? Dari file server misalnya ya. Tergantung, misalnya kita mau akses detik si klien nih, maka klien akses misalnya www.detik.com, maka dia sebenarnya lari ke internet, kemudian internet menyampaikan ke server ya, ini diolah ya, dia akan mencari IP-nya yang sama dengan si detik tadi. Oh ketemu nih IP-nya detik, oh si server ini ternyata dilihat, oh ya requestnya detik misalnya, maka dia akan membalikan respon istilahnya ya, merespon halaman tersebut ada atau enggak ya. Kalau nggak ada error, maka dia ngelamporin error, oh lagi putus nih, lagi error misalnya ya. Tapi kalau nyambung ya berarti tinggal dia informasikan nyambung. Nah, biasanya kalau error itu banyak jenisnya ya, ada misalnya 404 ya dan seterusnya. Jadi misalnya koneksinya putus atau tidak bagus gitu. Nah, kalau email server ini tadi ya terkait dengan kebutuhan kita terkait dengan request email, termasuk juga kalau kita akses Gmail gitu ya atau Yahoo gitu, itu portnya port email ya. Kalau kita ke HTTP, portnya port HTTP. Suaranya putus ya, putus-putus. Apa ya? Kadang-kadang tapi Pak. Oh, kadang-kadang ya. Nge-lag juga Pak slide-nya tadi. Nanti saya rekam nih, sambil saya rekam, nanti kalau memang nggak jelas sambil di setel ulang lagi ya, saya upload. Oke, siap Pak. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, jenis koneksi itu ada beberapa komponennya ya. Salah satunya yang paling mudah atau paling simpel kita kenal yang namanya peer to peer ya. Jadi peer to peer ini adalah memungkinkan kita device ya, klien dan server itu terhubung secara langsung. Nah, jadi contohnya kayak print sharing ini ya. Paling mudah nih print sharing. Jadi kita misalnya mau ngeprint sesuatu misalnya, maka ya dia akan lewat jalur yang ditentukan. Ya, kebetulan ini printer sharingnya di sini. Jadi print sharingnya ada di komputer ini, misalnya komputer A, ini komputer B. Misalnya dia mau ngeprint, maka dia harus melewati komputer si print sharing ini, ya, baru dia akan bisa. Jadi dia nggak perlu install drivernya si printer ya. Jadi misalnya drivernya Canon, nggak perlu setiap komputer ada 100 komputer dia harus install semua driver, yaitu capek ya. Lebih baik satu komputer sebagai servernya,
Kemudian tinggal kita akses ke dalam server ini filenya mana, sehingga nanti tinggal berhasil di print seperti itu. Nah, dengan model peer to peer ini ada keuntungan dan kelemahan. Yang paling mudah itu keuntungannya ya pasti secara setup atau settingan mudah ya, karena kita nggak perlu settingan macam-macam nih, tinggal kita cari IP-nya PC dan IP-nya si printer, kemudian si ini tinggal manggil IP-nya di komputer yang print sharing tadi. Ya, maka berhasil mencetak misalnya. Kemudian yang kedua adalah less kompleks terkait dengan tadi ya, kemudahan adanya setup. Jadi nggak banyak-banyak settingan, nggak kompleks, nggak ribet ya. Kemudian biayanya juga murah. Kita cukup biayanya pakai apa? Kabel aja cukup, kabel UTP aja dihubungkan satu printer dan ke PC udah selesai. Nah, kelemahannya adalah dia nggak punya sentral ya, administrasinya nggak tersentral istilahnya gitu ya. Dan tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena file yang akan di print itu akan melewati print sharing ini ya, kalau orang lihat filenya bisa gitu. Nah, jadi filenya nggak aman karena bisa jadi filenya bisa dibaca oleh si admin yang ada di sini, bisa dibuka filenya. Itu menjadi kelemahan ya, tapi dari sisi kemudahannya ya mudah gitu ya. Dan ini memang di beberapa perusahaan juga banyak yang pakai model peer to peer ini ya. Kemudian juga dia bisa mengakibatkan performansnya menjadi lambat ya. Kenapa lambat? Karena kalau dia butuh nge-request, maka dia butuh memori nih. Ya, butuh memori. Kalau filenya banyak, misalnya filenya besar ya, ada berapa mega gitu, dikirim ke sini. Nanti ada komputer lain ngirim juga berapa mega, komputer lain ngirim juga berapa mega. Nah, kalau padat juga dia akan nge-hang juga nih, nge-lag. Ya, sehingga mengakibatkan si komputer ini menjadi lambat ya, slower ya. Istilahnya dia nge-lag gitu. Ya, karena banyaknya request dari berbagai klien ya, berbagai device gitu. Lanjut saja dulu. Nah, ini adalah model end device ya. End device biasanya message originate ya from where it's received ya. Data originates adalah di end device. Ini biasanya ya berarti kalau di kita tuh berarti si produknya ya, dalam hal ini PC-nya atau perangkatnya ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya intermediary network itu adalah istilahnya perantaranya, device yang menjembatani kebutuhan si klien dengan si server. Ya, dalam hal ini tadi si end device ya, itu klien, server itu kan end device. Nah, intermediary-nya ini adalah alat-alat untuk menjembatani kebutuhan atau menghubungkan antara si klien dan si server. Istilahnya dia interconnected end device ya, yang menghubungkan seluruh end device ya. Contohnya switch ya, kemudian access point, router ataupun firewall ya. Nah, manajemen dari data tersebut ya di dalam sebuah intermediary device atau alat-alat ini ya. Ini yang pertama adalah dia akan mengenerate dan meretransmit data signal. Ya, jadi kalau ada signal yang atau paket ya, paket yang rusak, dia akan melakukan regenerate ya, atau memperbaiki, melakukan request ulang. Meskipun ini tergantung dari jenis paket datanya ya. Ya, jadi kemudian berikutnya adalah dia akan memaintain informasi terkait dengan path ya, atau istilahnya kita bisa dibilang ini jalurnya jalur mati atau hidup gitu ya. Kalau jalurnya Nip, di air dong Nip. Ya. Oke, jadi balik lagi
Si intermediary device ini dia akan memastikan bahwa path yang akan dilewati sebuah paket atau request itu aktif ya. Atau misalnya yang paling itu adalah padat apa enggak gitu, rame apa enggak. Kalau istilah jalur lalu lintas itu dia akan melihat nih, jalur yang lagi macet ya nggak mungkin dia masuk juga ke situ gitu. Jadi kalau jalur yang lagi rame, lagi macet ya, maka dia akan cari jalur yang lain, alternatif jalur yang lain. Kemudian akan menginformasikan kalau terjadinya error ya atau komunikasinya gagal. Nah, ini kalau misalnya komunikasinya di tengah jalan putus, maka dia akan membalikkan ke dalam sebuah si requestnya itu melakukan respon bahwa oh ini paketnya lagi terkendala, misalnya servernya lagi error atau apa, kan dibalikin. Nah itu yang tugasnya si intermediary device. Kemudian kita juga nanti mengenal istilahnya network media ya. Di sini ada jenis-jenisnya. Tadi kan intermediary device itu alat untuk menjembatani antara si device ya atau end device ya. Nah, si intermediary device itu nggak mungkin terhubung kalau tidak adanya network media. Ya, dalam hal ini istilahnya dibilang medium ya, medium yang memungkinkan message pesan berjalan di dalam source ke destination. Istilahnya alat penghubungnya ya. Kalau tadi alat dari fisiknya ada router switch, ini ya alat penghubungnya kayak kabel ataupun fiber optik ya ataupun menggunakan wireless ya. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah media tipnya adalah metal ya atau wire with cable. Ini biasanya kita kenal kayak RG45 gitu ya. Kabel kuning, oranye, coklat putih gitu ya, biru gitu, hijau dan seterusnya. Itu istilahnya namanya metal wires with cable ya. Itu biasanya menggunakan electrical impulse ya. Maksudnya apa? Aliran listrik ya. 1010, 10 tapi berupa listrik ya, electrical. Nah, sedangkan kalau yang di network media yang fiber optik istilahnya sekarang yang terbaru itu ya, itu menggunakan kaca ya, serat optik atau kaca. Nah, dia menggunakan apa? Yang dikirim itu adalah pulse of light ya. Jadi dia sinar gitu ya, lampu gitu, tembakan lampu gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau daya listrik itu dia agak sedikit lambat dari sisi kecepatan. Dan kalau lampu itu atau tembakan cahaya itu kan cepat ya. Nah, makanya sekarang jaringan-jaringan kayak 4G ya, sekarang ada 5G lagi ya. Itu semuanya udah harus menggunakan FO ini ya, fiber optik ini. Ya. Dan ini sudah kayaknya sekarang yang kabel udah jarang ya. Untuk apa namanya? Broadband tuh udah pasti menggunakan FO sebagai media ininya. Yang kecil itu boleh dicabut Bu. Ya, dicabut. Tapi jangan lama-lama. Yang tes modem itu takut mati. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis model yang wireless. Ini juga saat ini juga banyak dipakai ya, karena kesimpelannya kita nggak perlu repot konfigurasi macam-macam, nggak banyak kabel berserakan, ya dia cukup menggunakan model nearless ya, istilahnya wireless ya, tidak terlihat. Jadi dia pakai gelombang. Di sini dibilang menggunakan frekuensi gelombang ya, electromagnetic wave ya. Ya semuanya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam representasi dan topologi sebuah jaringan ya. Nah, dalam sebuah jaringan ya, network diagram biasa kita sebut dengan yang istilahnya topologi ya. Topologi ya biasanya terdiri dari apa? Yang paling penting di topologi itu adalah yang pertama adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, kalau di laptop kalian punya colokan RJ45 itu sebenarnya adalah NIC-nya atau Network Interface Card-nya. Ya, nah, kalau komputer sekarang rata-rata atau laptop sekarang ya, itu rata-rata udah nggak ada network interface card-nya. Kalau yang model baru, kalau yang lama itu masih ada NIC-nya. Karena sekarang rata-rata orang pakai wireless ya. Kayak kita beli Mac itu sekarang rata-rata udah pakai wireless itu. MacBook Air itu udah pakai yang wireless sekarang. Jadi semakin kecil ya, semakin tipis. Karena dia nggak ada NIC-nya. Ya. Semuanya udah pakai wireless. Kemudian ada juga yang menggunakan physical port ya.
Nah, ini kalau ya port-port RJ45 itu ya, kepalanya itu ya. Kemudian interface ya, kita menggunakan model interface nanti kalau kita nyambung ke dalam intermediary device, baik itu wireless, kemudian router, switch ya, itu kita menggunakan interface ya. Interface-nya apa? Fast Ethernet atau gigabit ya. Terus nanti tergantung dari kebutuhan atau ketersediaan dari alat kita sendiri. Kemudian biasanya port dan interface digunakan untuk melakukan interchange ya. Iya tadi ya, terkait dengan hubungan antara si intermediary dan si end device. Nah, ini simbol-simbol di dalam paket tracer ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di paket tracer kalian. Untuk end device ada seperti ini, komputer, laptop, iPhone, wireless tablet dan seterusnya. Intermediary device-nya seperti ini, ada wireless router, LAN ya, seperti ini. Router tuh biasanya bulat dan X ya. Kemudian kalau multi layer switch atau switch biasa tuh cuman kotak, kemudian arah tanda panah nih, tanda panah ya, atas bawah. Kemudian kalau yang multi layer switch ini dia kayak ada matahari gitu, kotak, kemudian tengahnya dikasih bulatan. Nah, kalau untuk model media itu biasanya kita network medianya seperti ini ya. Untuk gelombang wireless seperti ini, untuk LAN media seperti ini, untuk WAN ini terkait dengan hubungan ke internet ya. Ini biasanya modelnya merah seperti ini, petir, kayak petir gitu. Nah, ini topologinya ya, topologi dari sebuah jaringan, representasinya dari sebuah jaringan topologi. Nah, ini kalau kita ilustrasikan, ini yang pertama itu adalah bentuk yang namanya physical location ya. Nah, nanti kalau di dalam paket tracer itu kita bisa setting dua ya. Yang pertama logic topologi atau physical topologi. Kalau physical topologi itu lebih kepada dia tuh taruh di mana ya, atau bentuk fisiknya. Misalnya sebuah switch itu ditaruh di rak berapa? Di rak 1 baris pertama misalnya. Kemudian switch keempat dia ditaruh di rak pertama baris kedua misalnya. Nah, sehingga nanti kalau terjadi kendala atau pengecekan maintenance, kita cukup melihat dari topologi fisikal ini. Oh, saya mau ngecek router 1 nih, ada di mana ya? Oh, dia ada di rak 1 baris pertama misalnya. Jadi seperti itu ya, mudahnya begitu. Jadi kita dia ada di server room berapa? Server room 2158 misalnya. Rak pertama serve 1 misalnya, baris pertama. Jadi dia langsung ngecek datang. Dibanding kalau nggak ada topologinya. Kemudian yang kedua adalah model logiknya atau logic topologinya. Nah, kalau ini lebih kepada tadi terkait dengan interchangeability tadi ya. Nih, terkait dengan interchangeability, terkait dengan adanya interface. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya sebuah switch S1 ini punya interface berapa? 3 ya, ke atas, ke depan ini gigabit ke router. Kemudian ke masing-masing ini adalah punya fast Ethernet 1, 2 dan 3. Jadi ada 4 port. 3 port fast Ethernet dan 1 port untuk gigabit ya. Ini juga sama dan seterusnya. Ini jalur untuk melihat logic topologinya. Jadi kalau misalnya kendala nih, switch 1, oh itu dia ngubungin ke router pakai apa ya? Oh, gigabit 01 misalnya. Jadi pada saat kita config mudah kalau kita melihat dari topologi logical ini ya. Jenis-jenis tipe-tipe ada dari sebuah jaringan ya. Dari pertama kalau kita lihat jaringan itu dari sisi ukuran ya, atau size. Nah, bisa dibilang ini ukuran yang paling simpel yang disebut dengan yang namanya small home ya. Jadi kalau kita berlangganan IndiHome hanya di rumah aja, nah itu istilahnya bagi mereka itu yang namanya small home. Ya. Bisa connect ke berapa ya, tergantung speed kita ya. Kalau cuman speednya ada 2 mega misalnya ya itu mungkin hanya bisa ke 3 PC misalnya. Atau mungkin 2 PC, masing-masing PC dibagi 1 mega misalnya. Ya, jatahnya misalnya. Bisa aja sih. Jadi semakin banyak PC, maka otomatis dia akan semakin lambat ya. Misalnya jatahnya cuma 3 mega, yang pakai 10 orang, berarti dibagi aja tuh. 3 mega dibagi 10. Ya nanti kebagian 1 orang kira-kira berapa. Ya. Cuman berapa kilobyte aja jadinya, jadi lambat gitu. Jadi ini juga mempengaruhi ya, karena dia levelnya hanya small home. Ya, kemudian ada yang namanya SOHO ya, atau istilahnya small office, home office. Ya, ini udah semi antara rumah dan kantor ya. Ini tapi levelnya level rumahan. Ya, ini kayak UMKM
ya. Ini masih level skala rumahan. Misalnya industri, UMKM untuk penyedia hijab misalnya. Ya, dia hanya level hijab, karyawannya mungkin cuman 5 orang atau mungkin 10 orang ya. Nah, dia bisa menggunakan layanan SOHO ini ya. Nah, dia dari jenis apa namanya layanannya pasti dia lebih banyak ya user yang ada gitu, karena ya lebih banyak dibandingkan smart home ini. Ataupun kalau misalnya kurang ya, istilahnya ada yang namanya medium atau large connect atau network. Ya, ini lebih besar lagi ya. Many location dengan ratusan atau ribuan jumlah karyawan yang terkoneksi dengan komputer ya. Jadi udah ratusan bahkan ribuan ya. Ribuan dari komputer yang digunakan. Misalnya ya banyak ya kayak gini, misalnya apa, PT misalnya Alfamart misalnya atau Indomaret misalnya. Itu juga dia kan bagian medium or large network juga. Nah, sedangkan kalau yang levelnya sudah mendunia itu masuk ke kategori worldwide network. Misalnya McD. Banyak ya perusahaan-perusahaan dunia ya yang sudah punya cabang di berbagai negara. Nah, maka dia nggak bisa menggunakan medium atau large network tadi ya. Maka dia harus menggunakan istilahnya worldwide ini network. Jadi komputer yang menghubungkan ya satu negara ke negara yang lain tetap dengan satu perusahaan, ya perusahaan-perusahaan besar kayak tadi misalnya McD ya atau KFC gitu ya. Itu kan dia bisa langsung terkoneksi melihat cabang di daerah mana atau di negara mana gitu ya. Penjualan hari ini berapa ya, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya dari sisi tipe-tipenya ya, jenis jaringan ya yang biasa umum sering kita dengar itu adalah LAN atau WAN ya. Kalau LAN itu berarti levelnya level scope kecil ya. Kalau kita lihat di sini yang warna kuning ini dia LAN. Home office LAN, central LAN, branch LAN. Jadi kapan dia disebut WAN? Ketemu WAN itu adalah pada saat router ketemu router, kemudian router itu menghubungkan ke jalur internet. Nah, itu disebut WAN. Ya, setiap branch ini atau cabang-cabang ini atau LAN-LAN ini saat dia udah ketemu router ya, maka dan router itu menghubungkan ke komputer sehingga dia bisa terkoneksi satu branch dengan branch yang lain atau haki dengan branchnya misalnya, maka itu yang disebut dengan WAN ya. Nah, atau biasa kita kenal dengan local area network dan wide area network ya. Tergantung dari daerah cover areanya. Meskipun di sini ada ribuan tetapi levelnya masih pakai switch ya, itu bisa dikatakan masih LAN. Tapi pada saat dia udah terhubung ke internet, maka dia bisa kita bilang dengan WAN ya. Ada area yang responsibility-nya, ada area yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini dalam arti ini berarti si routernya. Router ini sebagai area responsibility untuk WAN, sedangkan di sini ini lebih kepada switch-nya yang bekerja ya dalam level LAN. Jadi di LAN ini kalau kita mau pasang LAN bisa aja pakai apa namanya? Switch aja cukup gitu ya. Nah, kalau ini kebetulan dia pakai router. Nah, LAN itu jaringan infrastruktur untuk geographical area yang small ya. Karena dia ada limitasi areanya. Nggak mungkin misalnya kita dari Unsada narik misalnya kabel RJ45 ya ke daerah Tamrin misalnya punya cabang di sana dengan koneksi LAN misalnya. Ya pasti nggak akan sampai ya. Mungkin paling cuma 500 meter itu udah jaringannya udah pasti akan hilang lama-lama karena dia modelnya kan dia elektrik ya. Signalnya kan berupa elektrik ya. Jadi dia akan lemah dia pada saat mungkin kurang lebih 500 meter dia udah langsung down, untuk speednya juga akan putus. Jadi nggak mungkin kita menggunakan LAN. Nah, kemudian administered by single organization or individual ya. Ini kemudian provide high bandwidth to internal device. Iya, kalau dia bandwidthnya internal ya pasti cepat. Kenapa? Karena dia nggak butuh koneksi yang besar ya. Karena dia lalu lintasnya lokal aja gitu. Nggak ada routingnya, nggak ada routing table-nya di situ. Hanya ngirim ke IP berapa. Jadi lebih cepat. Nah, pada saat dia terhubung dengan jaringan luar atau WAN istilahnya, misalnya dari Unsada mau ke Tamrin tadi, maka udah levelnya geographic area-nya nggak mungkin pakai LAN, makanya mau nggak mau menggunakan WAN ini.
Ya, interconnected LAN menggunakan area geographical area yang lebih jauh ya, wide geographical area, jadi luas, lebih luas. Seperti itu ya poinnya. Nah, ini internet mungkin kalian nggak aneh ya. Internet kita dari rumah koneksi ke sekolahan, ke bisnis, ke government, ke hospital, semuanya bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya menggunakan yang namanya multi layer switch ini ya. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Ini di sini router semua terhubung ke multi layer switch ya. Oh, ini bekerjanya udah saling routing table-nya kemana nih? Sana rame nggak? Misal ke homeland nih dari rumah mau ke hospital. Dia lewat mana nih? Oh, lewat sini. Oke, lewat sini. Dia mau langsung ke sini apa mau ke sini dulu apa ke sini dulu apa ke sini dulu? Mungkin di sini langsung padat nih. Maka dia dilempar dulu ke tempat yang lain, ke bawah dulu. Dan dari sini dia mana? Mau langsung ke sini apa mau ke sini dulu? Oh, di sini udah agak kosongan, maka dia langsung masuk ke sini dan langsung bisa masuk. Nah, ini tergantung kerjanya dari si multi layer switch dan si router ya. Dia mau lariin kemana ya dalam ini. Nah, LAN ini biasanya menggunakan WAN. LAN connected to each other using WAN. Ya, WAN itu biasanya menggunakan kabel chopper ya, bisa menggunakan RG atau bisa menggunakan FO atau bisa menggunakan transmisi wireless ya, hubungan antara WAN satu dengan yang lainnya tadi ini. Ya, bisa beda-beda. Kemudian internet not on by individual group, the following group by develop maintain structure on internet. Jadi ada organisasi ya yang mengatur internet ini sendiri, termasuk juga penamaannya, ada organisasi di bawah naungan apa misalnya gitu ya. Nah, ini kalau dari skalanya, kalau kita lihat internet dan extranet, intranet dan extranet ya. Jadi kalau intranet itu hubungan ada internetnya, tapi dia hubungannya hanya untuk kebutuhan perusahaan aja ya. Sedangkan kalau dia sudah internetnya digunakan untuk kebutuhan ke luar, dalam hal ini istilahnya partner bisnisnya, supplier, ke customer, ke kolaborator, intinya ke stakeholdernya dia ya, maka itu kita kenal dengan namanya extranet ya. Nah, pada saat dia terhubung ke yang lebih luas lagi, konsumennya lebih menjangkau konsumen yang lebih luas, dalam hal ini di luar negaranya dia gitu ya, lintas area, lintas negara, suppliernya juga sama, lintas negara juga, maka itu yang kita namakan dengan internet. Nah, jadi beda ya, kalau intranet dia lebih kepada lokal perusahaan itu sendiri, extranet dia sudah mulai keluar tetapi masih di dekat-dekat aja areanya, supplier, customer, kolaborator. Nah, kalau internet lebih ke dunia ya, lebih ke antar negara. Ini sudah jam berapa nih? Nanti biasanya kalau keenakan lupa nih. Saya lanjutkan dulu. Nah, internet akses teknologi ya. Nah, ini juga kalau dalam terhubung ke jaringan internet, ini ada beberapa layanan ya atau organisasi yang bisa menghubungkan user atau kita ke dunia internetnya. Yang pertama adalah layanan untuk home user atau small user, itu biasanya kita menggunakan broadband, kabel broadband ya, atau menggunakan line DSL ya, atau namanya DSL. Nah, ini contohnya dulu kalau kita menggunakan sebelum IndiHome itu Speedy ya. Speedy itu namanya subscriber line ya, atau DSL, digital subscriber line, pakai DSL. Nah, ini sekarang nih di Indonesia sudah kayaknya hampir tidak ada yang pakai kabel DSL, rata-rata sudah menggunakan FO ya, fiber. Kemudian organisasi membutuhkan kecepatan yang untuk mensupport IP PON-nya ya, dalam hal ini menggunakan video conference atau menggunakan data center storage ya. Business class interconnection usually menggunakan service provider atau ISP, biasanya menggunakan untuk bisnis DSL, lease line, dan metro ethernet ya jenisnya. Nah, kalau untuk perusahaan yang di luar itu menggunakan metro ya. Untuk jenis layanannya kita menggunakan metro biasanya. Nah, ini jenisnya kalau dari rumah ke kantor ya menggunakan kabel ya. Kemudian kalau pakai jaringan teleworker kita bisa menggunakan
jaringan ISP biasa pakai apa namanya, ISP ya kayak pakai Telkomsel kayak gitulah ya. Kalau kita untuk teleworkernya, atau mungkin kalau smart office ini biasanya menggunakan model satelit ya, pakai VSAT begitu misalnya, atau layanan langsung via satelit yang membutuhkan kecepatan yang tinggi. Contohnya kayak misalnya Alfa gitu ya. Biasanya kalau Alfamart, Indomaret kan ada satelit ya. Ada model kayak apa satelit kecil gitu di atas Di atas kantornya, genteng. gentengnya. Nah, itu biasanya dia menggunakan satelit layanannya. Tetap dia nanti ke ISP, dari ISP baru dia bisa connect ke internet ya. Atau bisa juga dia narik kabel dia telepon, nggak pakai ini, nggak pakai ini, tapi pakai kabel juga bisa juga pakai layanan kayak IndiHome gitu. Nah, ini model bisnis connection tadi untuk perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah ke, ini kan kalau tadi kan ke home office ya, home user ataupun lebih ke small office. Nah, kalau inilah udah big organisasi ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar juga ya. Bagaimana dia menggunakan internet ISP-nya ya, dia menggunakan namanya dedicated list line ya, atau istilahnya layanan yang dikhususkan. Jadi jalurnya dia tuh nggak campur ya, nggak campur. Ya. There are reserved circuit with service provider network the connect with private voice nih ya, dibilang ya private voice. Jadi dari sisi apa namanya keamanannya ya terkait dengan voice dan data network itu menjadi lebih aman karena dia jalur koneksinya menggunakan private ya. Kalau yang di ini di home ini dia bisa publik nih. Jadi seringkali kadang kalau dulu ya itu di DSL di Speedy itu seringkali kalau pas kita telepon itu kedengeran orang lagi ngomong ya, seringkali bocor ya karena kita masih pakai publik dulu. Nah, kalau yang modelnya dedicated ini dia nggak bakal karena dia sudah private jaringannya. Kemudian ini tadi ada satelit DSL yang tadi ya, bisnis DSL digunakan untuk format including symmetric digital subscriber lines ya. Jadi ini lebih bagus lagi dia menggunakan symmetric digital subscriber DSL, SDSL istilahnya. Nah, dalam dunia internet juga ini istilahnya ada yang namanya konvergensi dari network atau jaringan ya. Maksudnya apa? Maksudnya konvergensi dari peralatan kita sendiri ya. Nah, kalau zaman dulu kalau misalnya kita ngirim sebuah request, maka ya udah langsung minta nih. Jadi kita harus butuh misalnya dari satu komputer ke komputer yang lain, ya udah di sana butuh punya komputer juga gitu. Kalau kita mau telepon, pakai telepon network sendiri. Kemudian kalau kita mau conference atau mini conference gitu ya, banyak pesertanya, ini kita menggunakan device yang sudah disiapkan. Kemudian di sana juga harus disiapkan kameranya atau mungkin layar yang besar gitu, screennya untuk menangkap dari si device ini. Jadi semuanya punya jalur sendiri-sendiri ya. Ini dia untuk jaringan internet ke web itu punya komputer network sendiri. Untuk telepon IP phone itu dia punya jaringan sendiri ke IP phone sini. Nah, kalau zaman sekarang atau hari ini semuanya akan dicampur ya. Jadi rule agreement-nya cukup satu, tapi semua layanan bisa tercover. Ya kalau dulu rule agreement-nya satu-satu nih. Untuk jaringan data sendiri, untuk telepon sendiri, untuk device sendiri. Makanya kalau dulu kita beli apa istilahnya? Zaman dulu tuh kalau kita mau nelpon itu memang harus punya paket telepon. Paket telepon ya, istilahnya ngobrol gitu untuk punya paket telepon. Kalau sekarang kita cukup beli paket data aja, tapi kita udah bisa nelpon, udah bisa main internet, udah bisa video callan misalnya. Ya, cukup satu layanan saja pakai paket data tadi. Nah, kalau dulu nggak bisa sendiri-sendiri. Untuk conference dia harus beli paketnya sendiri. Kalau untuk telepon dia beli paket telepon. Kalau untuk data dia pakai data sendiri. Jadi dulu terpisah-pisah. Nah, sekarang kita cukup satu rule agreement ini, tapi bisa mengcover banyak 3 layanan sekaligus ya, data, telepon, dan video call. Ini salah satu perkembangan dari sebuah jaringan ya. Ini pakai tracer, nanti kalian download dulu ya, jadi nggak bisa diiniin. Kemudian jaringan atau network arsitektur. Nah, ini yang bisa dibilang sebuah jaringan itu reliable atau tidak. Ini ada 4 kategori ya.
Yang pertama itu adalah namanya fault tolerance, kemudian skalabilitasnya, quality of service, dan keamanan security. Nah, yang pertama itu istilahnya yang namanya fault tolerance ya. Apa sih fault tolerance? Ya, fault tolerance itu adalah kalau terjadinya kegagalan, maka dia akan melempar ke dalam jalur yang lain. Ya, misalnya dari sini nih, dia ke atas dia mentok atau misalnya gagal di sini error, entah itu dia si routernya ini mati atau mungkin diserang sama orang yang nggak berkepentingan. Intinya dia mati lah, nggak bisa diakses. Maka fault tolerance ini dia boleh melakukan pencarian alternatifnya. Maka di sini dibilang redundant connection allow for alternative path ya if device or link fail. Ya, the use experience is unaffected. Jadi pengalamannya yang biasa lewat sini nggak akan berpengaruh ya, meskipun dia seringnya lewat sini nih lebih dekat, tapi karena ini mati maka dia punya jalur alternatif, maka dia lempar ke kanan baru dia. Intinya user itu nggak tetap harus bisa connect intinya ya, tetap user itu dia request apa tetap harus bisa direspon ya, semaksimal mungkin akan diusahakan meskipun agak lambat nggak seperti biasanya ya, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengirimkan paket ya yang diminta. Istilahnya kalau kita itu, ini kenapa breakout ya? Udah habis waktunya? Pak, ada notif. HP Abi mana? Ada notif 40 detik. Apa tuh, Pak? Iya 60 detik lagi Pak. Iya Pak, ada maaf. Waktunya masih ada nggak ya?